Baik kawan-kawan, kembali kepada saya. Nama saya Muhammad Erwin Bisri dari kelas HKID MAF NIM 2217. Nah, saya akan membahas tentang upaya perubahan syarat minimum usia calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah, ini awal mulanya kisruhnya ambang batas dan usia pencalon pilkada itu terjadi pas waktu bulan Mei kemarin, yang mana Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan gugatan ambang batas pencalonan pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Nah, akhirnya itu terus berlanjutlah pembahasannya sampai titik puncaknya pas waktu bulan Agustus kemarin tahun 2024, yaitu pas waktu sidang paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada ditunda. Ratusan massa menolak usulan balik DPR dan ingin putusan MK tetap dilaksanakan. Nah, baik, ada perbedaan pendapat gitu ya tentang penurunan batas usia calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di Indonesia yang sudah berlangsung lama saat ini. Ada beberapa berpendapat bahasanya batasan usia itu tidak harus diturunkan, dan ada beberapa pihak itu yang bahasanya penurunan batas usia saat ini itu sudah sangat tepat gitu ya. Nah, kalau misalnya saya sendiri itu beropini bahasanya penurunan batas usia itu sangat berpengaruh sekali gitu ya. Yang pertama, kalau misalkan bisa yang namanya representasi buat generasi muda gitu ya, bahwasanya pemuda itu dianggap memiliki ide-ide yang cemerlang gitu ya, dan energi yang lebih untuk memimpin nanti ke depannya. Terus kalau misalkan tentang partisipasi politik gitu ya, bisa menurunkan batas usia itu dapat meningkatkan partisipasi politik itu lebih dini. Agar apa? Agar nanti kalau misalkan bisa mengambil keputusan yang tepat juga itu. Nah, terus misalnya tentang alasan yang terakhir itu tentang dinamika politik. Dunia politik yang saat ini itu membutuhkan latar belakang atau perspektif yang beragam, salah satunya generasi muda. Itu adalah beberapa alasan saya. Perkenalkan, saya Muhammad Fa'ala Alizauddin, NIM 2220. Saya akan memberikan sedikit opini tentang upaya perubahan syarat minimum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Batas minimum usia pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut saya mengizinkan calon di bawah 30 tahun untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, karena dapat meningkatkan keterwakilannya suara generasi muda di pemerintahan. Pemimpin muda cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan dapat membawa perspektif segar dalam pengambilan keputusan. Sangat diperlukan untuk membuka ruang bagi generasi muda. Dalam hal itu, bahwa pemimpin generasi muda sangat dibutuhkan. Namun, perubahan tersebut harus dilakukan dengan secara hati-hati dan disertai dengan kriteria tambahan pelatihan agar kualitas kepemimpinan tetap terjaga. Seperti halnya boleh melakukan di usia muda tapi harus berpengalaman dalam pemerintahan politik atau pernah menduduki jabatan-jabatan politik. Begitu menurut saya. Terima kasih. Nama saya Ziburu Malisiada, saya berasal dari kelas HK5F dengan NIM 2171. Kenapa sih harus ada upaya perubahan syarat batas usia pilkada dan wakil pilkada? Nah, pada tahun ini pemilu, khususnya dari pemilihan presiden sampai pilkada yang akan dilakukan pada bulan November ini, telah mengalami gonjang-ganjing pemilihan atau dunia politik yang sangat dahsyat. Nah, dapat kita ketahui bersama bahwa ada banyak berita yang beredar mengenai keputusan MK yang sebelumnya menetapkan bahwasannya pilkada atau calon wali kota atau kepala daerah dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah dengan batas usia 30 tahun pada saat mendaftar ke KPU. Tiba-tiba secara dadakan DPR mengadakan rapat yang sangat mendadak dan membuat peraturan berupa batas usia 30 tahun pada saat masa pelantikan. Nah, kenapa sih harus ada? Mari kita jelaskan. Dengan melihat kondisi politik pada negara kita ini sangat miris sekali ya teman-teman.
Karena mengapa? Pada dasarnya ketika seseorang telah mengajukan diri, berarti dia sudah siap dan sudah mampu untuk menjadikan salah satu wakil rakyat yang bisa memimpin rakyat. Nah, kalau kita ketahui apabila umur masih belum cukup, itu bisa diadakan atau bisa menjadikan suatu bumerang kepada masyarakat karena keputusan yang diadakan semena-mena. Begitu menurut pendapat saya. Nah, apa sih hal yang dapat dirasakan masyarakat mengenai dampak hal tersebut ketika kita memiliki pemimpin yang belum berkompeten dalam dunia perpolitikan? Nah, takutnya gini teman-teman. Saya sendiri yang saya rasakan takutnya apabila ada perubahan atau tiba-tiba ada rapat secara dadakan, tiba-tiba kita perpajakan dinaikkan, terus BBM lambung tinggi, kebutuhan kehidupan pokok pangan kita tiba-tiba naik, terus siapa yang disalahkan? Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Toto Ilai Zamzami, NIM 2203. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang dibahas teman-teman tadi, yaitu tentang perbedaan putusan MK dan DPR tentang Undang-Undang Pilkada. Nah, yang dibahas titik tekannya yaitu tentang usia, yang mana MK itu menetapkan bahwa minimal 30 tahun saat ia mendaftar, sedangkan DPR itu 30 tahun ketika ia dilantik. Nah, saya akan menjawab sedikit tentang pertanyaan dari Mas Ibro, siapa yang bertanggung jawab tadi? Nah, tidak ada Mas, karena anak muda saat ini yang pertama itu ketika memimpin itu lebih berinovasi dan kreativitas. Isinya yaitu tentang pandangan segar, yaitu anak muda cenderung memiliki perspektif yang lebih segar dan terbuka terhadap ide-ide baru, tidak terpaku dengan cara-cara lama pemerintahan. Kemudian lebih memahami teknologi, yaitu generasi muda sangat akrab dengan teknologi yang berkembang saat pesat. Nah, anak muda itu bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu untuk melakukan pemerintahan. Kemudian tentang energi dan semangat, anak muda itu lebih berenergi dan semangat ketika ia memerintah. Isinya yaitu tentang antusiasme tinggi, yaitu anak muda umumnya memiliki semangat yang tinggi dan antusias dalam bekerja. Mereka siap memberikan yang terbaik untuk negara. Kemudian kemampuan adaptasi, anak muda itu lebih enjoy saat beradaptasi dengan siapapun yang dihadapinya. Kemudian tentang potensi pemimpin masa depan. Nah, ketika anak muda yang menjadi pemimpin itu memberikan pengalaman yang sangat berharga dan sangat berarti ketika ia nanti ingin mencalonkan lagi ke ranah yang lebih tinggi, yaitu misalnya presiden atau calon presiden. Namun perlu diingat bahwasannya pengalaman itu sangat dibutuhkan meskipun anak muda itu memiliki potensi yang sangat besar, akan tetapi pengalaman memimpin dan menghadapi masyarakat itu lebih dibutuhkan. Kemudian tentang etika dan integritas. Selain kemampuan dan inovasi, anak muda juga harus memiliki etika dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Nah, itu tadi opini saya tentang perbedaan putusan oleh MK dan DPR tentang Undang-Undang Pilkada. Sudah. Baik, perkenalkan, saya Zikri Rahmanur Riswanto dari kelas HKI 5F, kelompok 6 dengan NIM 2258. Baik, saya akan sedikit memberi opini tentang upaya perubahan syarat minimum usia calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Baik, tentunya dari kalimat tersebut ada banyak pro dan kontra. Dan saya beropini sebagai mahasiswa hukum, tentunya saya lebih memihak kepada yang pro. Karena apa? Karena dengan perubahan syarat minimum usia calon kepala daerah, pertama, dapat menimbulkan regenerasi kepemimpinan. Yang seharusnya anak muda ini tidak dicekoki hal-hal politik, sekarang mereka mulai dapat masuk ke dalam dunia-dunia politik dan kenegaraan.
sebagai mahasiswa hukum, saya sangat-sangat mendukung hal itu. Yang kedua, adaptasi dengan perubahan zaman. Ya, yang ini adalah salah satu kelebihan mahasiswa muda atau anak-anak muda pada zaman sekarang, yang mana mereka lebih cemerlang, lebih dapat memanfaatkan perkembangan dunia digital yang lebih maju. Nah, hal ini juga dapat membuat mereka lebih percaya diri untuk menggali ilmu dan pengalaman lagi untuk menyaingi mereka orang-orang tua yang lebih berpengalaman. Memang mereka lebih berpengalaman, tapi untuk sekarang mereka generasi muda tersebut dapat mengimbangi pengalaman orang yang lebih tua dengan memanfaatkan era digital yang maju sekarang. Baik, mungkin cukup itu. Sedikit opini dari saya sebagai mahasiswa hukum juga. Atas kurang lebihnya mungkin itu hal yang wajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.